Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masa suci di antara dua darah haid. Seorang wanita haid jika suatu hari mengeluarkan darah, lalu satu hari suci atau 1 jam mengeluarkan darah, lalu 1 jam suci dan seterusnya, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwa hari ketika ia mengeluarkan darah adalah haid, dan hari ketika ia suci wajib baginya untuk mandi, sholat, dan puasa. Berarti ini berlaku dalam kasus seorang perempuan yang mengeluarkan darah terputus-putus, mengeluarkan darah tak jurus. 1 hari keluar darah, kemudian berhentina, terus keluar darah, dan seterusnya. Maka tidak ada perbedaan di dalam mazhab Syafi'i bahwa hari di mana mengeluarkan darah itu adalah haid, dan di hari ketika begitu ampat, maksudnya ketika darah berhenti, maka dia wajib untuk mandi, sholat, puasa, dan seterusnya. Karena yang jelas saat ia dalam keadaan suci dan tak mengeluarkan darah lagi. Maksudnya bahwa ketika darah ampat, maka itu telah menunjukkan bahwa ketika darah berhenti itu menunjukkan tanda-tanda atau kesimpulan sementara bahwa dia akan suci. Artinya kan tak ada pak jika keluar rapolnya atau enggak kan. Jadi asalnya adalah pada saat darah berhenti sudah dia wajib mandi, kemudian sholat, dan seterusnya, puasa. Adapun misalnya nanti keluar lagi hari berikutnya, itu adalah sesuatu yang tori, sesuatu yang baru datang. Berarti baru nanti dia dapat menyimpulkan ketika pada himpunan sampai di hari ke-15. Jika ternyata selama dalam fatrah atau dalam masa 15 hari itu darah masih keluar, maka berarti itu adalah masih dikategorikan darah haid, walaupun dia tidak keluar darah. Contohnya hari pertama keluar darah kan, sehari. Hari kedua ampat, maka ketika hari kedua ampat apa yang dilakukan? Wajib mandi, wajib pasung bajang, Ramadan wajib puasa. Kemudian hari ketiga keluar darah boleh, berarti apa? Ya tak sumbajang boleh, ya kan? Bukan berarti langsung apa yang kan kita ada apalagi keluar boleh, kan kita tahu akan keluar darah berikutnya kan. Maka begitu hari kedua kalau ampat di sana dia wajib mandi, sumbajang, puasa, dan seterusnya. Adapun hari ketiga keempat karena sesuatu yang tidak pasti, paham ya? Sesuatu yang tidak pasti, maka perlu dia tak sumbajang boleh. Karena nanti kesimpulannya itu adalah ketika hari ke-15 baru ada pak, apakah itu nanti tergolong haid ataukah istihadah. Paham ya? Jadi maksudnya kesimpulannya aja karena buru haid sehari, buru keluar darah 1 hari, kemudian hari kedua ampat, nah itu akan tak sumbajang. Enggak begitu, karena kok idah. Nah begitu ampat ya segera mandi, ya kan? Ya seperti biasa normal, sumbajang dan seterusnya. Adapun kulaku 1 malam keluar boleh kan itu sesuatu yang baru datang. Jadi siapa sih bisa mesti akan 1 malam keluar boleh? 3 malam keluar boleh. Ya. Maka pada saat ampat berarti hukumnya sementara adalah apa? Dihukumi suci, ya kan? Hukum sementara maksudnya. Maknanya itu tetap sumbajang, ya mandi dan seterusnya. Adapun hari kedua atau seminggu kemudian keluar boleh, itu adalah sesuatu yang baru datang, kemudian dia sumbajang boleh. Namun berbeda pendapat dengan masa suci di antara 2 darah haid. Maka masa suci tersebut terhitung haid dengan syarat-syarat sebagai berikut.
Karena kasus ninggila yang pertama yaitu jika dia keluar darah kemudian berhenti, maka semua atau di dalam mazhab Syafi'i sudah sepakat bahwa ketika ampat, ketika darah berhenti, perempuan tadi sudah wajib mandi, ya, dan sholat, puasa dan seterusnya. Tapi berbeda pendapat dalam masalah suci di antara dua darah haid. Ya, maka suci tersebut terhitung haid dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1, darah yang keluar tak lebih dari 15 hari. Syarat yang pertama, ya, masa suci terhitung haid. Masa suci terhitung haid itu apabila ampat, ya, ampat darah tak keluar tapi dihitung haid. Itu nanti dalam kesimpulan adalah kita lihat yang pertama, darah yang keluar tak lebih dari 15 hari. Jika seorang wanita mengeluarkan darah selama 10 hari lalu berhenti dan mengeluarkan darah lagi pada hari ke-16, maka darah yang kedua dan masa suci sebelumnya bukanlah haid, namun terhitung suci karena masa suci tersebut tidak diikuti darah dalam rentan waktu 15 hari. Ya. Jadi pada orang begini keluar darah 10 hari, 10 hari ambu. Ya. Dan mengeluarkan darah lagi pada hari ke-16. 10 hari keluar darah, berarti kan 5 hari ampat, ya kan ampatnya hari 16 keluar boleh. Maka yang hari maka darah yang keluar yang kedua dan masa suci sebelumnya bukanlah haid. Mana apa? Berarti di darah yang keluar tanggal hari 16, ya, itu bukan haid. Demikian juga yang tidak keluar darah selama berapa hari? 5 hari, ya, 5 hari itu juga tidak dihukumi haid. Berarti haid hanya berapa hari? Hanya 10 hari. Ya, ini yang dimaksud syarat yang pertama, darah yang keluar tak lebih dari 15 hari. Kenapa yang keluar darah di hari 16 tak panorok haid? Karena lebih 15 hari. Ya, lebih 15 hari. Andaikan keluarnya di hari ke-14, masuk haid. Ya, karena ini keluarnya di hari 16, lalu pun berarti kan dari batas maksimal haid, maka yang keluar darah di tanggal atau di hari ke-16 itu sudah istihadah. Berarti yang tidak keluar darah 5 hari itu juga apa hukumnya? Suci, ya, sudah dihukumi suci. Dan darah yang keluar setelah masa suci yaitu setelah melewati 15 hari maka dianggap sebagai darah fasad atau darah istihadah. Dan wanita tersebut mengalami sisa masa suci, maka ia harus menyempurnakan masa suci minimal haid yaitu 15 hari, sedangkan darah yang keluar setelahnya adalah haid yang baru. Artinya andaikan yang keluar dari hari ke-16, ya kan, hari ke-16 keluar darah ulangi, umpamanya setelah hari ke-15, ya, hari ke-15 dia keluar darah, kemudian ampat boleh di hari 16 keluar darah, kemudian hari ke-20 misalnya, hari ke-20 berhenti, ya, berhenti. Kemudian setelah itu hari ke-25 keluar darah boleh, maka di sini dia belum mencapai batas minimal suci. Karena batas minimal suci siapa? 15 hari. Ya, kayaknya. Jadi batas maksimal haid itu sama dengan batas minimal suci. Ya. Batas minimal haid batas minimal suci 15 hari, batas maksimal haid juga 15 hari. Batas maksimal suci ya tidak ada, ya, tidak ada ketentuan baku. Tanpa batas, unlimited. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua,
Total waktu mengeluarkan darah lebih dari 2 jam. Jika 24 ya, 24 ya. Total waktu mengeluarkan darah lebih dari 24 jam. Jika ternyata total darah kurang dari 24 jam, maka termasuk istihadah. Jadi itu dapat 24 jam. 24 jam bila pertemuan sebelumnya, surahnya bentuknya adalah bisa datang secara terus menerus dari pokok 6 ki lagu ke pokok 6 ki lagu boleh. Ya, berarti 24 jam secara terus menerus. Juga yang kedua, 24 jam datang terputus-putus. Batasannya bagaimana? Sampai 15 hari. Ternyata ketika misalnya darah terputus-putus itu di jumlah ya, itu sampai 24 jam. Sehari 4 jam, hari kedua 4 jam, hari ketiga 2 jam, hari keempat 5 jam, hari ke-6 1 jam, hari ke-7 1,5 jam, hari ke-8. Tapi ketika di total selama dalam waktu 15 hari sampai 24 jam, maka dikatakan haid. Berapa hari berarti hanya? 15. Dihukumi 15. Ya kan? Jadi misalnya dalam waktu 15 hari kan, hari pertama 2 jam, kedua 2 jam terus 15 hari ya. Atau bahkan 16 hari atau 12 hari kalau darah terputus-putus. Maka ketika jumlah ternyata nampak 24 jam, berarti yang dihukumi haid berapa hari? 15 hari. Jadi 15 hari ini gila itu dihukumi haid semua akhirnya. Walaupun darahnya ketika dihitung hanya 24 jam terputus-putus. Jadi berarti ini hukumi 24 jamnya sehari enggak, tapi 24 jam selama 15 hari itu dihukumi sebagai haid semua, walaupun ketika di total jumlahnya sehari 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam dan seterusnya. Berarti andai dia sholat pada hari-hari begitu, misalnya hari pertama kan 2 jam, setelah 4 kan langsung mandi nih kaidahnya kan, setelah mandi langsung baca sholat. Kemudian besok keluar pole ya 2 jam, 4 mandi langsung baca. Setelah 15 hari kan baru diketahui, oh berarti haidnya saya ketika di total ternyata sampai 24 jam, berarti haidnya 15 hari. Berarti sombajang yang telah dilakukan berarti apa? Berarti hukumnya tak sah. Paham ya? Dan ternyata misal setelah total selama 15 hari hanya 20 jam. Berarti darah ini? Darah istihadah atau darah fasad. Berarti statusnya bermana? Dia mengkodok sholat selama 15 hari. Ya, yang diotang selama 15 hari. Berikut ini beberapa contoh kasus mengenai masa suci di antara 2 haid. Yang pertama, seorang wanita mengeluarkan darah selama 3 hari, lalu berhenti. Kemudian ia mengeluarkan darah lagi pada hari ke-10 saja. Ya, mengeluarkan darah selama 3 hari. Keluare keluar darah. Kemudian ia mengeluarkan darah lagi pada hari ke-10 saja. Berarti 3 hari keluar darah, ya, 6 hari, ya, berhenti. Ya, 6 hari berhenti. Berarti mau 6 hari berhenti kan sampai hari ke-9. Hari ke-10 keluar kembali. Ya, perhatikan contohnya kita. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 3 hari lalu berhenti. Di 3 hari keluar darah, hari ke-4 ambu kan? Terus hari ke-10 keluar lagi. Hanya di hari ke-10 lagi saja, ya. Berarti ampet. Nah, berapa hari? 6 hari, yaitu hari ke-4 sampai hari ke-9. Ya. Maka darah di 3 hari pertama dan hari ke-10 adalah haid tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi hari 1, 2, 3, ya, dengan hari ke-10 itu haid secara ittifaq, secara yakin. Dan masa suci di antara 2 darah tersebut adalah haid. Coba, berarti di hari ke-4 sampai hari ke-9 saya tak keluar darah, itu juga akhirnya dihukumi nggak bisa. Padahal jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tak sakab bina keluar darah itu haid kabdi, sebagaimana tak sakab bina ampet
Soce kapi. Ini dari sini kita bisa mengeluarkan kaidah ini, kan? Tidak semua darah berhenti itu hukumnya suci semua, sebagaimana tidak semua darah keluar itu haid semua. Satu contoh, keluar darah dupolware. Apa haid kapi? Tidak. Ini berarti kaidahnya apa? Tidak semua darah yang keluar haid semua. Berarti haidnya siapa hari ini kita? 15 are. 5 are nah istihadah. Jadi yang dimaksud tidak semua keluar darah, tidak semua darah yang keluar haid semua. Contohnya gila, keluar darah dupolware. Kan tak mungkin hukuman haid kapi dupolware pas kena darahna bocor dupolware. Kemudian yang kedua apa? Tidak semua darah berhenti itu suci. Contohnya apa? Ini gila, telware keluar darah kan. Kemudian ampet, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Kan ampet ya? Hari ke-10 keluar boleh. Ya kan? Maka caranya gila, di hari keempat sampai hari ke-9 apa hukumnya? Padahal tak keluar darah kan? Nah, ini yang dimaksud tidak semua darah berhenti itu hukumnya suci. Ya. Cuma kembali ke kaidah ini gila, begitu hari ketiga dia ampet, hari seterusnya apa? Mandi kan? Karena kan tak tahu cek keluar boleh di hari ke-10, paham ya? Begitu kata keluar ampet, udah mandi di hari ketiga itu, kemudian sombojang dan seterusnya. Hari kelima sombojang kian biasanya kok cak normal, ke-6 sombojang, ke-7 sombojang, ke-8 sombojang, ke-9 sombojang, 10 mak keluar boleh 24 jam. Nah, pure kata, oh berarti saya sombojang mulai hari ke-4 sampai hari ke-9 berarti tak sah hukumnya. Soalnya apa? Pure kata bahwa sekarang head 10 hari. Jelas ya? Jadi kaidahnya nih kalau perhatikan. Tidak semua keluar darah itu haid semua, sebagaimana tidak semua darah berhenti itu suci semua. Ya. Menebri contoh, bagaimana contohnya? Keluar darah 20 hari atau keluar darah 16 hari. Kata mungkin kita hukumi haid semua. Haidnya hanya 15 hari, 1 hari dihukumi istihadah. Mas kena keluar darah. Ya. Yang keluar darah telware. Kemudian hari ke-4 sampai ke-9 berhenti. Hari ke-10 keluar boleh. Walaupun hari ke-4 sampai hari ke-9 darah ampet, darah berhenti, maka ini tidak dihukumi suci. Karena apa? Karena darah keluar boleh di hari ke-10, maka semuanya dihukumi. Baik di hari ketiga pertama si keluar darah, ataukah di 6 hari, ya, hari ke-4 sampai hari ke-9 si ampet, tetap dihukumi sebagai haid. Maka darah di 3 hari pertama dan 3 hari di hari ke-10 adalah haid tanpa ada perbedaan pendapat. Dan masa suci di antara kedua darah adalah haid. Coba beri dalam kurung, masa suci dalam kurung darah berhenti. Darah berhenti 6 hari. Ya, 6 hari kan di hari ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Darah berhenti. Dan masa suci di antara kedua darah, masa suci atau dalam kurung darah berhenti 6 hari adalah haid. Dihukumnya haid. Hal itu berdasarkan pendapat yang paling kuat karena memenuhi kedua syarat di atas. Apa syarat dua di atas? Pertama, total 24 jam, ya. Yang kedua, keseluruhan masih berada dalam waktu 15 hari. Kemudian contoh yang kedua, seorang wanita mengeluarkan darah selama 6 jam dalam 1 hari lalu berhenti. Sehari keluar 6 jam. Pada hari kelima ia mengeluarkan darah selama 10 jam. Maka keseluruhan darah tersebut adalah istihadah. Berarti keluar darah siapa harinya 2 hari kan? Yaitu hari mengeluarkan darahnya 6 jam dalam 1 hari lalu ambu. Karena hari pertama tanggal 1 keluar darah 6 jam. Kemudian berhenti, ya. Hari kelima keluar darah boleh 10 jam. Terus berhenti boleh. Setelah 15 hari tak ada boleh. Maka keseluruhan darah tersebut adalah istihadah. Apa istihadah? Karena totalnya tak nampak 24 jam. Kemudian contoh yang ketiga, seorang wanita mengeluarkan darah selama 7 hari lalu berhenti. Kemudian ia mengeluarkan darah lagi pada hari ke-16 dan 17 lalu berhenti. Ya,
keluar darah petongare jurus ya 7 hari berhenti. Kemudian ia mengeluarkan darah lagi pada hari ke-16 dan ke-17. Berarti keluar darah sejurus berapa? 7 hari. Hari ke-16 dan 17 keluar boleh lalu berhenti. Maka darah yang pertama adalah haid. Ya, darah yang pertama yang mana? Yang 7 hari pertama itu adalah haid ya. Dan darah yang kedua yakni keluar pada hari ke-16 dan 17 itu adalah suci. Makna suci apa berarti hukumnya? Istihadah. Istihadah berarti pun istihadah hukumnya suci. Karena darah yang keluar kedua tidak dalam rentan waktu 15 hari. Nah lopot dari 15. Andai keluarna darah tanggal 14 15 apa hukumnya? Tapi karena ini keluarnya di 16 17 maka lepas ya, yaitu istihadah atau suci. Kemudian yang keempat, seorang wanita mengeluarkan darah 10 hari lalu berhenti. Kemudian setelah 8 hari ia mengeluarkan darah lagi selama 12 hari lalu berhenti. Berapa berarti hukumnya? 10 hari ambu. Kemudian setelah 8 hari kemudian berarti di hari keberapa? 19. Ia mengeluarkan darah 12 hari. Berapa? Apakah haid kafir? Tidak. Hukumnya adalah darah 10 hari pertama adalah haid. 10 hari pertama saya keluar adalah haid. Sedangkan darah yang kedua yaitu yang keluar berapa? 12 hari. Tak mungkin kita jadikan haid. Ya, tak mungkin kita jadikan haid kafir. Ya, kenapa? Karena masa socena kita totok. Socena ini kita berusaha pare 8. Berarti pasampurna gelu masa socena. Minimal soce siapa nih gela? 15. Berarti mau 8 untuk jadi 15 kurang siapa? Kurang 7 hari. Berarti saya keluar darah 12 hari. Kalah gelu siapa rena? 7 hari nah. Ya. Berarti 12 kurangi 7 siapa? 5. Berarti dari 12 hari si keluar darah pole 5 hari nak dianggap suci ya, menyempurnakan masa suci. Pasti kita bingung ngomong ulangin ya. Kan keluar darah 10 hari. Jelas? Kemudian ambu belum hari. Ya. Setelah itu keluar darah pole 12 hari. Paham? 10 hari yang pertama itu sudah pasti haid, ya kan? Kemudian setelah 8 hari yakni keluar darah di hari ke-9 kan 12 hari. Berarti sampai hari ke berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya kan? Sampai hari ke 20. Maka kan tak mungkin 12 hari ini kita jadikan haid semua. Paham? Karena apa? Masa socena kita totok guru sabar ini gila guru 8. Sedangkan batas minimal haid, batas minimal soce 15 hari. Mun belum are untuk masampurna gelu masa socena kan karena tambah sabar ya 7 ya karena tambah 7 hari. Berarti dari 12 hari saya keluar darah berikutnya ya acak aku bisa cek api tak bisa. Patotok gelu ya. Toroke gelu saya keluar darah yang gelak pepetokna dihukumi suci. Menyempurnakan masa suci. Karena sejana berusaha paling gelap belum ngare. 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti dari 12 hari keluar darah ya, mulai pepetokna dijadikan sebagai menyempurnakan masa suci. Karena siapa? 5. Berarti 5 hari nah boleh hukum haid baru. Paham ya? Jadi kenapa bisa demikian? Karena keluar darah. Nah, itu sudah melebihi atau keluar darahnya yang kedua itu lebih dari 15 hari dan di sisi lain belum cukup batas minimal sucinya ya. Berarti tak sakabina 12 hari ini kira hukumnya haid kabi sebagaimana tak bisa hukumnya soce kabi. Ini penting untuk kita garis bawahi.
Paham ya? Sama? Paham Is? Ulangi, boleh ulangi. Farid paham deh? Ulangi, perhatikan. Kalau darah 10 hari, kan? 10 hari. Kemudian setelah 8 hari, berarti 8 hari 4. Ya, 8 hari 4. Kemudian berarti di hari ke-9. Ya, di hari ke-9 mulai keluar darah boleh siapa hari? 12 hari. Ini kan tak mungkin kita jadikan head copy. Misalnya, ya karena tambahkan boygus apa norok belum hari pertama. Ini tak bisa 10 hari pertama. Masa bodoh head siapa hari berarti 10 tambah 12 ya. 22. Mbak bodoh head 22. Ya, kan tak mungkin. Maka di sini kita analisis yang pasti head itu adalah yang 10 hari. Paham? Kemudian socena kan perlu balungare. Kan? Kemudian tak mungkin 12 hari saya keluar setelahnya. Eka kebihet boleh. Eka kebihet kapi. Soalnya apa? Masa socena buru? Beda masa suci balungare. Ada cara yang gila paling saguti 15 hari. Maka saya keluar darah 12 hari. 12 hari itu ya setelah soce balungare. Acek 12 hari yang keluar darah berikutnya. Acek kebihet kapi. Sebagaimana acek kebi soce kapi. Tapi torokakan geluk pas sampurna masa socena. Batas minimal socena. Ninggilah socena berusaha pare? 8 kan? Saya keluar darah 12 hari. Babelu untuk 15 hari karena siapa? 7. Berarti dari keluar darah 12 hari. Kalau geluk ke betok nah. Meski keluar darah. Hukum soce. Betok arena. Apa yang hukum soce? Soalnya socena buru belum ngare. Paham? Tambahin ke betok. Berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, 12 ada keluar darah, petong arena lai kala epa noroke sebagai penyempurna masa soce, berarti kare sama are? Lele ma ini perlu dihukumi head baru. Batas minimal suci 15 hari. Paham kan? Sedangkan kasus negela ya, kisah. Kasus negela kan mengeluarkan darah 10 hari. Ya, 10 hari. 10 hari keluar darah. Berarti ini adalah haid. Jelas kan? Setelah itu 8 hari ambu darahnya. Ya. Berarti hari ke-11 sampai hari ke-18. Paham? Berarti kan soce. Kan? Setelah itu keluar darah boleh dari hari ke-19 12 hari. Berarti sampai hari Sabau. Gimana orang ngitungnya? Hah? Ya, 30. 30. Nah, sampai hari ke-30. Paham? 10 hari kalau darah. Kemudian belum hari soce. Kan? Kemudian 12 hari boleh. Berarti 12 hari kalau darah boleh. Berarti kan dari hari ke-19 sampai hari ke-30. Paham? Paham Pak Dina? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Perhatikan, kan yang gelap contohnya seorang wanita mengeluarkan darah 10 hari, kan? 10 hari
haid. Ya. Ya. 10 hari kalau darah hukumnya haid. Kemudian 8 hari suci. Berarti mau 8 hari suci dari hari keberapa? 11 sampai 18. Itu saya ragu. Sampai 18. Ya. Dari 11 sampai 18 suci. Siapa hari berarti? Hah? Siapa hari berarti? 8. Paham Pak Dina kan? 8. Nah, berarti mau kita ngerti boleh berarti dari Dina lagi ya. Ya. Kemudian setelah suci 8 hari kan keluar boleh darah cana. Siapa hari? 12. Paham? Berarti mau 12 dari angka ke berapa? 19 sampai siapa? Untuk memenuhi sampai habis ya sampai 30. Sampai 30. Memang lebap pas ada tengah lebap. Sampai 30. Oke. Sedangkan kembali cak nih gila. Batas minimal suci siapa? 15. Ini suci na berusaha pare? 8, ya kan? Berarti kan yang keluar darah dari hari ke-19 sampai 30 kan tak mungkin kita jadikan haid kafir. Soalnya masa suci na kita sampurna. Paham? Berarti untuk masa sempurna masa suci namun belum ngare mana pak ka batas minimal ki kurang sapare? Di atas bilik. Ya. Untuk macokop 15 ki kurang siapa? 11, 12, 13, 14, 15. Kepetok kan? Perhatikan dulu aja. Ketika keluar darah dari area ke-19 sampai ke-30 kan 12 area. Ini tak mungkin kita jadikan head cup. Soalnya apa? Masa suci ki korang. Ki korang berapa hari? Pepet to. Ki korang pepet? Aja sini paling apa pepet to? Pepet to macam apa lu? Paham ya? Jadi untuk macokop masa suci si ki korang. Karena buru belum ngare, pacokop gelu 15 hari batas minimal. Berarti nambah pepeto, oke? Berarti mau nambah pepeto sampai hari ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai hari ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah? Sampai hari ke? 25. Padahal sana yang gila dari tanggal siapa? 12 hari ya terakhir kan kalau ada rapi kan? Paham? Tapi untuk 7 hari pertama ini kita hukumnya suci dulu. Paham? Kita hukumnya suci dulu. Meski kalau ada darah. Soalnya apa? Macokop masa suci siki korang siki korang 7. Siki korang 7. Perhatikan ya. Petong hari pertama ini meski keluar darah dari 12 hari ini gila, saya keluar darah. Petong hari na, hukumnya suci gelo. Ya, hukumnya suci atau menyempurnakan masa suci. Paham? Sedangkan karena siapa re? Lelema. Karena lelema hukumna head baru. Paham? Jadi 5 hari belakang itu hukumnya head A-nya. Jadi acek sing sulpon ya, Cak 12 hari pak hukumnya. Lele mak karena masa suci ki kurang. Masa suci buru belum ngare berarti pak cokop gelo.
15 hari. Berarti mun belum are mah cukup 15 ki cukup pepeto ya pepeto. Jadi mas karena aja fokus kan kalau ada mas aku masa suci hukumna dihukumi menyempurnakan masa suci ya. Adapun 5 hari karena boleh buru dihukumi head anyar dihukumi head baru. Paham ya? Tugasnya umum anu boleh. Ya wes lah ya, kalau kita lanjutkan minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.